Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikotul Fauzial Mahbubah dengan NIM 0565 kelas 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Mafhudhot. Yang pertama, keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keutamaan ilmu dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana 'allamahul bayan, yang artinya dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Quran surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang kedua, keutamaan ilmu dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqa yatslubu fihi ilman salaqallahu tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh jalan yang padanya ia menuntut ilmu, maka Allah akan menumpukannya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu yu'ti wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu mendatangi. Kedua, yaitu keutamaan akhlak. Keutamaan akhlak juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keutamaan akhlak dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Yang kedua, keutamaan akhlak dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi ahsanuhum khuluqa, artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, keutamaan akhlak dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khuluqan halun li nafsin da'iatul laha illa af'aliha min ghairi fikri wala rawiyah. Artinya, akhlak adalah keadaan jiwa yang selalu mendorong jiwa manusia untuk berbuat tanpa berpikir lama. Imam Mashkawi. Yang ketiga, keutamaan tasawuf dan sufi. Keutamaan tasawuf dan sufi juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, keutamaan tasawuf dan sufi dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Hadid ayat 65. Yang kedua, keutamaan tasawuf dan sufi dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah, yang artinya takutlah kalian terhadap firasat orang beriman, karena dia dapat memandang dengan nur petunjuk Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, keutamaan tasawuf dan sufi dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. As-sufiyatu ahlul qurbi salaku binuril ihsan, yang artinya sufi adalah ahli ibadah yang telah melakukan suluk dengan petunjuk perbuatan mulia. Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang keempat, keutamaan cinta Allah. Keutamaan cinta Allah juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keutamaan cinta Allah dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati sayaj'alul lahumur rahmanu wudda, yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran surah Maryam ayat 69. Keutamaan cinta Allah dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba lillahi wa ab'udu lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman, yang artinya barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh sempurna imannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, keutamaan cinta Allah dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim.
Daqan halawatal iman man radiya billahi rabbah wa bil islami dina wa muhammadin rasulah. Artinya akan dapat merasakan manisnya iman seorang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul. Imam Ghazali. Yang bab 5 yaitu keutamaan cinta Nabi. Keutamaan cinta Nabi juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keutamaan cinta Nabi dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, keutamaan Nabi dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum ahlihi wa ana khairukum ahli. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik bagi keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, keutamaan Nabi dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuzakkihim min syirki wal ma'ashi war radaili wa syairil ahlak. Artinya, wa yuzakkihim, membersihkan dari kemusyrikan, kemaksiatan, dan perkara-perkara yang hina dan akhlak-akhlak yang buruk. Syekh Abdurrahman Asy-Syahid. Mungkin cukup itu yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.